Salju turun perlahan di halaman istana, menutupi jejak darah yang menyeret panjang di atas batu dingin. Tubuh Lin Yu tergeletak di depan aula pengadilan, lututnya sudah tak mampu menopang lagi. Darah mengalir dari sudut bibirnya, sementara borgol besi menjerat pergelangan tangannya. Ia mengangkat kepala dengan susah payah. Di hadapannya berdiri dua orang yang paling ia percayai dalam hidup ini. Suaminya dan saudari tirinya. Yang mulia, suara Kasim istana menggema. Terdakwa Lin Yu telah terbukti meracuni selir kekaisaran dan bersekongkol dengan pihak luar. Hukuman mati menunggu. Lin Yu tertawa lirih. Tawanya pecah, kasar, bercampur darah. Meracuni. Ia menatap pria yang pernah bersumpah melindunginya seumur hidup. Zhao Chen, kau benar-benar tega menuduhku seperti ini. Zhao Chen mengenakan jubah kebesaran. Wajahnya dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Matanya menatap Lin Yu seolah ia hanyalah lumpur di telapak sepatu. Lin Yu, katanya datar, bukti sudah jelas. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Lin Yu gemetar. Bukti. Ia menoleh ke arah wanita di samping Zhao Chen, Lin Sue, saudari tirinya yang mengenakan pakaian berkabung, wajahnya basah oleh air mata palsu. Lin Sue menyeka matanya, suaranya bergetar manis. Kakak, mengapa kau melakukan hal sekejam itu? Selir kekaisaran begitu baik padamu. Aku sungguh kecewa. Lin Yu menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum. Senyum putus asa yang menyayat. Lin Sue, bisiknya serak. Air mata itu, apakah rasanya lezat? Lin Sue tersentak, lalu bersembunyi di balik lengan Zhao Chen. Kakak, bahkan di saat seperti ini kau masih menuduhku? Suamimu sendiri pun sudah melihat kebenaran. Zhao Chen menunduk, suaranya menusuk seperti pisau. Lin Yu, sejak awal kau hanya alat. Jangan kira posisimu sebagai istri utama membuatmu istimewa. Kata-kata itu menghantam jantungnya lebih keras dari cambukan. Alat? Napas Lin Yu tersengal. Aku menyerahkan keluarga, harga diri, bahkan nyawaku untukmu. Zhao Chen mendekat, lalu berbisik dingin di telinganya. Dan sekarang kau menyerahkan kematianmu juga. Lin Yu menjerit tertahan saat Algojo menarik rambutnya, memaksanya mendongak. Langit kelabu memantulkan matanya yang basah. Dalam kabut kesadarannya, potongan kebenaran menyatu. Racun itu milik Lin Sue. Saksi palsu disiapkan Zhao Chen. Dan kematiannya sudah direncanakan sejak lama. Aku buta, bisiknya. Aku terlalu bodoh. Lin Sue akhirnya tersenyum. Senyum tipis yang tak lagi disembunyikan. Kakak, di kehidupan selanjutnya, belajarlah lebih pintar. Pedang diangkat. Dingin menyentuh lehernya. Air mata Lin Yu jatuh ke salju. Jika surga memberiku kesempatan kedua, suaranya menghilang bersama napas terakhirnya. Aku akan membuat kalian berdua membayar dengan darah. Pedang jatuh, dan dunia Lin Yu tenggelam dalam kegelapan. Bersama dendam yang belum sempat terbalaskan. Aroma dupa cendana menyusup ke indera penciuman Lin Yu. Hangat, tenang. Sangat berbeda dari dinginnya salju yang terakhir ia rasakan sebelum kematian. Kelopak matanya bergetar. Rasa sakit di lehernya menghilang. Tidak ada darah. Tidak ada borgol besi. Tidak ada suara pedang yang memotong takdirnya. Ketika ia membuka mata, yang terlihat adalah tirai sutra berwarna hijau pucat, bergoyang lembut tertiup angin pagi. Lin Yu terdiam. Ini, kamarnya? Ia bangkit setengah duduk dengan napas tercekat. Tangan yang diangkatnya putih bersih, halus, tanpa luka atau bekas siksaan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tidak mungkin. Ia menoleh ke arah cermin perunggu di samping ranjang. Wajah yang memantul di sana muda, lembut, dan belum dirusak oleh penderitaan. Mata itu masih jernih, namun kini di balik kejernihan itu tersembunyi keterkejutan yang dalam. Ini wajahnya 3 tahun lalu, sebelum pernikahan politik, sebelum pengkhianatan, sebelum kematian. Pintu kamar terbuka pelan. Nona besar, Anda sudah bangun. Suara pelayan kecilnya, King Lan, terdengar ceria.
Hari ini Anda akan menemani Tuan Besar menerima tamu istana. Jangan sampai terlambat. Lin Yu menegang. King Lan masih hidup, masih tersenyum tanpa rasa takut. Kenangan menghantam pikirannya seperti banjir. Hari ini, 3 tahun lalu, adalah awal dari segalanya. Hari ketika ia mulai melangkah menuju takdir yang telah membunuhnya. Tangannya mengepal di balik selimut. Jadi ini bukan mimpi. Iya, kembali. King Lan mendekat sambil membawa baskom air. Nona, wajah Anda pucat. Apa Anda tidak enak badan? Lin Yu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sempurna, terlalu sempurna untuk gadis polos yang dikenal semua orang. Aku hanya bermimpi buruk, katanya lembut. Namun dalam hatinya, suara lain berbisik dingin. Mimpi buruk itu adalah masa depanmu yang sebenarnya. Setelah King Lan pergi, Lin Yu duduk sendirian di tepi ranjang. Ia menutup mata, membiarkan semua ingatan kehidupan sebelumnya terurai jelas. Senyum palsu Lin Sue, janji manis Zhao Chen, dan detik-detik terakhir sebelum pedang jatuh. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, melainkan karena marah. Aku terlalu naif, gumamnya. Aku percaya pada keluarga, cinta, dan belas kasihan. Ia membuka mata perlahan. Pantulan dirinya di cermin tampak sama seperti dulu, lembut, rapuh, mudah dipatahkan. Namun jiwanya telah mati sekali, dan terlahir kembali dengan kebencian yang tajam. Kehidupan ini, bisiknya pelan namun tegas, aku tidak akan menjadi bidak siapapun. Ia berdiri, langkahnya mantap. Tangannya menyentuh meja tempat undangan istana diletakkan. Undangan yang dulu ia sambut dengan gugup dan harapan. Kini, matanya menyipit. Zhao Chen, Lin Sue, senyum tipis terbit di bibirnya. Aku tahu setiap langkah yang akan kalian ambil. Di luar jendela, matahari pagi terbit dengan indah. Tak ada yang tahu, di balik cahaya lembut itu, seekor teratai berduri telah bangun dari lumpur. Dan kali ini, ia akan menusuk siapapun yang berani mendekat. Angin musim semi bertiup lembut di halaman kediaman keluarga Lin. Bunga-bunga prem bermekaran, harum dan menenangkan. Pemandangan yang sama seperti 3 tahun lalu, ketika Lin Yu masih menjadi gadis yang percaya bahwa senyum berarti ketulusan. Kini, ia berdiri di beranda dengan sikap yang sama lembutnya. Namun hatinya telah berubah. Nona besar. Suara itu terdengar manis, nyaris penuh perhatian. Lin Yu menoleh dan melihat Lin Sue berjalan mendekat dengan langkah anggun. Saudari tirinya mengenakan gaun warna merah muda pucat, wajahnya cerah, senyumnya sempurna. Siapapun yang melihat akan mengira Lin Sue adalah saudari yang paling baik dan penuh kasih. Begitulah caramu menipu semua orang, pikir Lin Yu dingin. Kakak, Lin Sue menggenggam tangannya dengan hangat. Hari ini ibu memintaku mengurus jamuan kecil. Tapi aku terlalu sibuk. Kakak bisa membantuku, bukan? Permintaan itu terdengar sopan. Namun Lin Yu tahu, itu perintah. Di kehidupan sebelumnya, ia akan merasa tersanjung. Ia akan mengangguk cepat, takut mengecewakan. Dan akhirnya bekerja sampai larut malam, hanya untuk menerima pujian yang dicuri Lin Sue. Kini, Lin Yu menunduk, menampilkan senyum lembut yang sudah ia latih di depan cermin. Tentu saja, katanya pelan. Jika aku bisa membantu, aku senang. Mata Lin Sue berkilat sesaat, kepuasan yang nyaris tak terlihat. Bagus, katanya. Kalau begitu, kakak bisa mengatur daftar tamu dan memastikan teh favorit ibu tersedia. Jangan sampai ada kesalahan, ya. Lin Yu mengangguk patuh. Baik. Saat Lin Sue berbalik pergi, senyum Lin Yu perlahan memudar. Daftar tamu, pikirnya. Disinilah dulu kau mulai menjatuhkanku. Ia ingat jelas. Lin Sue sengaja mencampur adukan nama tamu penting, membuat Lin Yu tampak ceroboh di mata ibu dan para pelayan senior. Reputasinya sebagai putri bangsawan yang tidak cakap pun mulai terbentuk sejak hari itu. Kali ini, Lin Yu melakukan persis seperti yang diminta. Ia menyalin daftar tamu, namun diam-diam mengingat setiap nama, setiap hubungan,
setiap faksi yang kelak akan berperan dalam kehancurannya. Ia memastikan teh favorit ibu tersedia, namun juga mencatat siapa pelayan yang biasa menyentuh dapur. Semuanya masih sama, batinnya, termasuk ular-ularnya. Sore harinya, Lin Xue kembali. "Kakak," katanya lembut, "aku mendengar pelayan berkata kau bekerja terlalu pelan. Jangan sampai ibu berpikir kau tidak becus." Nada suaranya penuh perhatian. "Isinya racun." Lin Yu menunduk cepat. "Maaf, aku akan lebih cepat." Lin Xue tersenyum puas. "Kakak memang terlalu lembut. Itulah sebabnya aku selalu mengkhawatirkanmu." Jika Lin Xue bisa mendengar isi hati Lin Yu saat itu, ia mungkin akan gemetar. "Lembut? Tidak," pikir Lin Yu. "Aku hanya sedang membiarkanmu merasa aman." Malam itu, Lin Yu duduk sendirian di kamarnya. Ia menyalakan lampu minyak, lalu membuka kotak kayu kecil berisi perhiasan sederhana. Di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah memperhatikan detail-detail kecil ini. Siapa yang memberinya hadiah, kapan, dan dengan maksud apa. Kini, semuanya berbeda. Gelang giok dari Lin Xue diberikan setahun sebelum pernikahannya. Hadiah yang sama yang kelak dituduhkan sebagai barang terlarang. Cermin perunggu dari ibu tiri. Simbol perhatian yang berakhir menjadi alasan kecemburuan. Lin Yu menutup kotak itu perlahan. Pelan-pelan, gumamnya, "Aku punya waktu." Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Lin Xue memerintah, Lin Yu menurut. Lin Xue berbicara, Lin Yu mengangguk. Lin Xue tersenyum, Lin Yu tersenyum lebih lembut. Namun di balik sikap patuh itu, Lin Yu mengamati segalanya. Ia memperhatikan bagaimana Lin Xue berbicara berbeda pada orang berbeda. Manis pada ibu, merendahkan pada pelayan. Ia mencatat siapa yang paling sering berdiri di belakang Lin Xue, siapa yang menyebarkan gosip, siapa yang berpura-pura netral. Suatu hari, Lin Xue menjatuhkan cangkir teh dengan sengaja. "Ah!" teriaknya pelan. "Tanganku licin." Teh panas memercik ke lantai. Pelayan terkejut. Lin Xue menoleh pada Lin Yu, matanya berkaca-kaca. "Kakak, kau yang menyeduhnya, bukan? Mungkin kau terlalu ceroboh." Semua mata tertuju pada Lin Yu. Di kehidupan sebelumnya, inilah momen ketika ia mulai dicap ceroboh di depan semua orang. Lin Yu segera berlutut. "Ini salahku," katanya cepat, suara lembut dan penuh rasa bersalah. "Aku tidak memeriksa cangkir dengan baik." Ia menunduk begitu rendah, hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Lin Xue tersenyum samar, puas. Namun Lin Yu mendengar bisikan para pelayan. Nada mereka berbeda dari yang ia ingat. "Kasihan nona besar," bisik seseorang. "Dia selalu disalahkan," kata yang lain. Lin Yu menahan senyum. Menyalahkan diri sendiri bukan berarti kalah, pikirnya. Kadang, itu cara tercepat membuat orang lain melihat ketidakadilan. Malamnya, Lin Yu berdiri di depan jendela, menatap bulan. "Aku akan tetap menurut," bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. "Aku akan tetap lembut, tetap bodoh di mata kalian." Tangannya perlahan mengepal. "Tapi setiap perintahmu, Lin Xue, akan menjadi satu langkah menuju kehancuranmu." Di kejauhan, terdengar tawa Lin Xue yang riang, tanpa rasa waspada. Ia tidak tahu bahwa bidak yang ia injak dengan angkuh sedang belajar menjadi pemain. Malam itu datang dengan cara yang sama seperti dalam ingatan Lin Yu. Langit tanpa bulan, angin kering, dan aroma kayu tua yang mudah terbakar, semuanya identik. Bahkan suara lonceng penjaga malam terdengar pada jeda yang persis sama. Jika bukan karena denyut dingin di dadanya, Lin Yu hampir percaya bahwa takdir memang tak bisa diubah. Namun ia tahu, inilah malam pertama kehancurannya di kehidupan sebelumnya. "Kakak!" Suara itu datang dari balik lorong, lembut dan manis. Lin Xue muncul membawa lentera kecil. Wajahnya setenang air dan senyumnya selembut sutra. "Pelayan di rumah belakang lupa membawa obor," katanya seolah tak sengaja. "Aku harus menemani ibu, jadi, bisakah kakak membawakannya?" Lin Yu menatap obor kayu di tangan pelayan yang berdiri di belakang Lin Xue.
Api kecil di ujungnya bergetar pelan, memantulkan cahaya ke mata Lin Sue. Mata yang di kehidupan sebelumnya sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah saat menuduhnya. Datang juga, pikir Lin Yu. Di kehidupan sebelumnya, ia menerima obor itu tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, rumah depan terbakar. Dan sebelum api padam, Lin Sue menangis di pelukan ibu, menuduh Lin Yu lalai membawa api ke area terlarang. Malam itu, reputasi Lin Yu hancur. Malam itu, ia mulai kehilangan segalanya. Kini, Lin Yu tersenyum kecil. Tentu, katanya lembut, aku akan membawanya. Lin Sue menyerahkan obor itu dengan gerakan anggun. Ujung jari mereka bersentuhan sesaat. Lin Yu merasakan dinginnya kulit Lin Sue. Dingin seperti ular yang bersiap menggigit. Terima kasih, kakak, kata Lin Sue manis. Hati-hati, jangan sampai apinya mengenai apapun. Oh, aku akan sangat berhati-hati, batin Lin Yu. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju rumah belakang. Setiap langkahnya diiringi kenangan lama, kepanikan, teriakan, asap hitam, dan tatapan jijik orang-orang yang dulu mempercayainya. Namun kali ini, jantungnya berdetak tenang. Beberapa langkah sebelum tikungan menuju rumah belakang, Lin Yu berhenti. Ia menoleh ke arah pelayan yang mengikutinya. Kau bisa kembali, katanya pelan. Aku akan melanjutkan sendiri. Aku ingin ke jamban dulu. Pelayan itu ragu. Tapi Nona, aku tidak akan lama. Lin Yu tersenyum malu, seperti gadis polos yang canggung membicarakan hal memalukan. Pelayan itu tersipu, lalu menunduk dan pergi. Lorong itu kini sepi. Lin Yu berdiri diam, obor di tangannya. Ia berjalan kembali. Bukan ke rumah belakang, melainkan ke arah taman kecil tempat Lin Sue biasa menunggu hasil pekerjaannya. Benar saja, Lin Sue berdiri di sana, pura-pura memperhatikan bunga malam. Kakak? Lin Sue menoleh, alisnya berkerut. Bukankah kau seharusnya sudah? Lin Yu menghentikan langkahnya dan menunduk sedikit, wajahnya tampak cemas. Maaf, katanya pelan. Aku benar-benar harus ke jamban. Tapi aku takut meninggalkan obor sendirian. Bisakah kau memegangnya sebentar? Lin Sue terdiam sesaat. Hanya sesaat. Ia tersenyum, bahkan tampak lebih puas dari sebelumnya. Tentu saja, katanya cepat. Berikan padaku. Tangannya menerima obor itu dengan gerakan alami, terlalu alami bagi seseorang yang mengaku khawatir akan api. Begitu obor berpindah tangan, Lin Yu mundur selangkah. Terima kasih, katanya lembut. Aku akan segera kembali. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya cepat namun ringan, seolah benar-benar menuju jamban. Namun begitu berada di balik bayangan pilar batu, Lin Yu berhenti. Ia menoleh. Lin Sue berdiri sendirian di taman, memegang obor. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 kehidupan, Lin Yu melihat celah. Sekarang, pikirnya dingin. Ia melangkah cepat ke arah rumah depan, bangunan kayu tua yang penuh kain sutra dan perabot kering. Tempat yang sama yang dulu terbakar, namun kali ini, ia datang tanpa obor. Di sudut dekat dapur luar, ia tahu ada lentera cadangan. Ia pernah melihatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tak pernah mengingat detail sekecil ini. Lin Yu mengambil lentera itu, membuka penutupnya, dan dengan gerakan tenang mencondongkannya ke tirai kain yang tergantung rendah. Api menyentuh kain. Pelan, hening, lalu menjalar. Lin Yu menutup lentera, meletakkannya kembali. Wajahnya tetap tenang, bahkan napasnya tak goyah. Ia berlari kecil, cukup untuk terlihat panik, namun tidak terlalu cepat, menuju taman. Api! Teriaknya tiba-tiba. Ada api di rumah depan. Lin Sue tersentak, refleks menggenggam obor lebih erat. Apa? Suaranya meninggi. Bagaimana bisa? Sebelum ia selesai bicara, teriakan pelayan lain menyusul. Asap mulai membubung, bau kayu terbakar menyebar cepat. Orang-orang berlarian. Kebakaran. Rumah depan terbakar. Cepat ambil air. Dalam kekacauan itu, Lin Yu terhuyung mendekati Lin Sue.
wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. "Lin Sue," katanya gemetar. "Mengapa obor itu masih di tanganmu?" Aku hanya meninggalkannya sebentar." Lin Sue membeku. Aku." Ia melihat obor di tangannya sendiri. Api masih menyala jelas, menjadi bukti yang tak bisa disangkal. "Bukan aku hanya..." Ibu mereka datang tergesa-gesa, wajahnya pucat oleh asap dan amarah. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Lin Yu jatuh berlutut. "Ini salahku," katanya cepat, air mata jatuh deras. "Aku ceroboh. Aku menitipkan obor pada Lin Sue saat aku ke jamban. Aku tidak menyangka." Ia tidak melanjutkan. Ia tidak perlu. Semua mata tertuju pada Lin Sue, pada obor di tangannya, pada api yang membakar rumah depan. "Lin Sue," suara ibu meninggi. "Mengapa kau memegang obor di dekat rumah depan?" Lin Sue menggeleng panik. "Aku tidak membakar apapun, Kakak Yang." "Tapi obor itu di tanganmu," seru seorang pelayan. Dan nona besar bahkan berlutut mengakui kesalahannya. Tambah yang lain ragu. Lin Sue menatap Lin Yu. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Lin Sue melihat sesuatu yang asing di mata saudari tirinya. Bukan kelembutan, melainkan ketenangan yang mengerikan. Api akhirnya dipadamkan. Rumah depan rusak parah, tapi tidak hancur total. Kerugian cukup besar untuk membuat semua orang marah, namun tidak cukup besar untuk menutupi kebenaran dengan mudah. Malam itu, Lin Sue dikurung di kamarnya, diselidiki, dipertanyakan. Sementara Lin Yu duduk diam di sudut aula, selimut disampirkan ke bahunya, tampak seperti korban yang terguncang. Dalam hatinya, tidak ada kegembiraan, hanya kepastian. Takdir bisa diubah, pikirnya. Asalkan aku berani mengambil langkah berbeda. Ia menunduk, menyembunyikan senyum tipis di balik lengan bajunya. "Ini baru yang pertama," bisiknya pelan. Di luar, abu masih beterbangan di udara malam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia terlahir kembali, Lin Yu tahu, masa depan tidak lagi berdiri di atas pedang yang menantinya, melainkan di atas api yang ia kendalikan sendiri. Nama pangeran keempat masih mampu membuat darah Lin Yu terasa dingin. Di kehidupan sebelumnya, pria itu adalah suaminya, seorang penguasa berdarah dingin yang tersenyum saat memerintahkan kematiannya. Di istana, ia dikenal sebagai Raja Iblis, pria yang tak segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dan kini, Lin Yu berdiri di aula yang sama, 3 tahun lebih awal. "Putri keluarga Lin," suara Kasim menggema. "Yang mulia pangeran keempat telah tiba." Langkah kaki berat terdengar di lantai marmer. Lin Yu menunduk, mengikuti etiket dengan sempurna. Namun jantungnya berdetak tenang, tidak lagi penuh cinta bodoh seperti dulu, juga tidak dipenuhi ketakutan. Ia mengangkat kepala. Pria itu masih sama. Jubah hitam bersulam emas, wajah tampan yang tajam seperti bilah pedang, mata gelap yang seolah bisa menembus kebohongan siapapun. Tatapan pangeran keempat berhenti sesaat di wajah Lin Yu, terlalu lama untuk sekadar sopan santun. "Bangkitlah," katanya dingin. Lin Yu berdiri perlahan. Ia membiarkan cahaya jatuh tepat ke wajahnya, memperlihatkan kecantikan lembut yang belum tersentuh penderitaan. Namun kali ini, ia menambahkan sesuatu yang berbeda. Tatapan tenang, sedikit berani, tidak sepenuhnya tunduk. Alis pangeran keempat bergerak tipis. "Menarik. Jadi kau Lin Yu," katanya. "Aku mendengar kau terlibat dalam insiden kebakaran." Bisikan langsung memenuhi aula. Di kehidupan sebelumnya, kalimat ini adalah awal dari kecurigaannya, yang kelak berubah menjadi pengawasan ketat dan pernikahan politis yang berdarah. Kini, Lin Yu tersenyum kecil. "Yang mulia," katanya lembut, "jika aku benar-benar bersalah, aku takkan berdiri di sini dengan kepala tegak." Ia menatapnya, langsung. Keheningan jatuh. Pangeran keempat menyipitkan mata. Banyak wanita gemetar saat menatapnya. Banyak pejabat menunduk dalam ketakutan. Gadis ini, tidak berani, gumamnya, atau bodoh. Lin Yu tersenyum lebih dalam. Mungkin keduanya.
Sudut bibir pria itu terangkat, hampir tak terlihat. Sejak saat itu, perhatian pangeran keempat mulai tertuju padanya. Di jamuan berikutnya, Lin Yu sengaja duduk di sudut, tidak mencolok. Namun setiap kali pangeran keempat berbicara, ia mendengarkan dengan saksama. Setiap kali ia diam, Lin Yu lah yang pertama menurunkan pandangan, lalu mengangkatnya kembali, seolah ingin mengatakan aku mengerti. Ia tahu kelemahannya. Di balik kekejamannya, pangeran keempat membenci kebohongan terang-terangan. Ia menghargai ketulusan, atau setidaknya, ilusi ketulusan. Kau tidak seperti yang lain, katanya suatu malam, saat mereka kebetulan berjalan beriringan di taman istana. Kau tidak mencoba menyenangkanku. Lin Yu menunduk, angin malam menggerakkan rambutnya. Mengapa aku harus menyenangkan seseorang yang tak pernah memintanya? Ia meliriknya sekilas, lalu tersenyum kecil. Pangeran keempat berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya, seseorang berani berbicara padanya tanpa rasa takut, dan tanpa ambisi yang jelas. Atau begitulah yang ia pikirkan. Hari-hari berlalu, Lin Yu mulai sering bertemu secara kebetulan dengannya. Kadang di perpustakaan istana, kadang di paviliun sunyi. Ia tidak pernah mendekat terlalu cepat, tidak pernah terlalu patuh. Ia memujinya dengan cara yang berbeda. Yang mulia kejam, katanya suatu hari dengan tenang. Tapi kejam pada musuh berarti melindungi wilayah sendiri. Kata-kata itu menghantam tepat sasaran. Malam itu, pangeran keempat memandang bulan dengan gelas arak di tangan, memikirkan satu nama, Lin Yu. Ia mulai menanyakan keberadaannya. Mengirim hadiah, yang ditolak Lin Yu dengan sopan. Semakin ia menolak, semakin pangeran keempat merasa tertantang. Kau tidak menginginkan kekuasaan, tanyanya tajam suatu hari. Lin Yu tersenyum tipis. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Kebohongan paling berbahaya, karena terdengar begitu tulus. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Yu mencintainya dengan sepenuh hati. Kini, ia hanya memanfaatkan bayangannya. Namun perasaan pangeran keempat tumbuh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tatapannya menjadi lebih sering. Nada suaranya melunak, hanya saat berbicara dengannya. Ia mulai melarang orang lain mendekati Lin Yu terlalu lama. Kau milikku, katanya suatu malam, suara rendah dan berbahaya. Aku belum memberimu izin untuk menarik perhatian orang lain. Lin Yu menatapnya. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat pria yang dulu memerintahkan kematiannya. Namun ia tidak mundur. Ia tersenyum. Kalau begitu, katanya lembut, jangan lepaskan aku. Mata pangeran keempat menggelap. Sejak malam itu, istana mulai berbisik. Pangeran keempat, yang tak pernah terikat, yang tak pernah jatuh cinta, yang tak pernah membiarkan siapapun mendekat, mulai terobsesi pada seorang gadis bernama Lin Yu. Dan Lin Yu, di balik senyum lembutnya, tahu satu hal dengan pasti. Raja Iblis telah masuk ke dalam perangkapnya. Perubahan Lin Yu terlalu halus untuk langsung terlihat, namun terlalu konsisten untuk diabaikan. Dan orang pertama yang menyadarinya adalah Lin Sue. Awalnya hanya perasaan ganjil. Cara Lin Yu tersenyum sedikit lebih tenang. Cara ia menunduk, namun tidak lagi terlihat gentar. Cara ia menerima perintah, patuh, tetapi tidak pernah terburu-buru seperti dulu. Seolah-olah, ia tidak takut kehilangan apapun. Hari itu, Lin Sue duduk di paviliun, memandangi kolam ikan. Lin Yu duduk di seberangnya, menyeduh teh dengan gerakan anggun dan lambat. Kakak, Lin Sue membuka suara, nada lembut seperti biasa. Aku dengar yang mulia pangeran keempat sering memanggilmu. Tangan Lin Yu berhenti sepersekian detik, lalu kembali bergerak. Hanya kebetulan, jawabnya tenang. Istana ini kecil, sulit menghindari pertemuan. Lin Sue tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kau selalu sederhana, katanya pelan. Aku hanya khawatir, orang-orang bisa salah paham. Lin Yu mengangkat cangkir teh dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Jika orang ingin salah paham, katanya lembut, bahkan bayangan pun bisa terlihat berdosa. Kalimat itu manis,
Namun Lin Xue merasakan sesuatu yang dingin menyelinap ke tulang punggungnya. Sejak kapan Lin Yu berbicara seperti ini? Di kehidupan sebelumnya, Lin Yu akan terbata-bata, gugup, dan segera menjelaskan diri. Sekarang, ia seperti danau tenang, tak peduli batu apa yang dilemparkan. Lin Xue menyesap teh. Kakak benar, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengingatkan, karena aku peduli. Peduli, pikir Lin Yu sambil menatap wajah Lin Xue. Kata favoritmu. Namun kali ini, ia tidak lagi membalas dengan rasa terharu. Ia membalas dengan diam. Hari-hari berikutnya, pertarungan tak terlihat dimulai. Lin Xue menyebarkan bisikan halus bahwa Lin Yu terlalu sering muncul di dekat pangeran keempat. Bahwa Lin Yu mungkin punya ambisi tersembunyi. Namun setiap bisikan itu kembali padanya, dalam bentuk simpati pada Lin Yu. Kasihan nona besar, kata para pelayan. Dia selalu diseret ke gosip meski tidak pernah membela diri. Lin Xue mulai kehilangan pijakan. Sementara itu, Lin Yu bergerak pelan namun pasti. Seorang pelayan yang dulu membantu Lin Xue memalsukan laporan dapur, diketahui menerima suap. Seorang sepupu jauh yang sering menjelekkan nama Lin Yu, terlibat hutang judi. Seorang dayang kepercayaan Lin Xue, tertangkap mencuri perhiasan. Tidak ada satupun yang langsung menunjuk pada Lin Yu. Ia tidak menuduh, tidak menekan, tidak memerintah. Ia hanya berada di tempat yang tepat saat kebenaran muncul. Di aula istana, satu demi satu nama jatuh. Skandal kecil bermunculan seperti noda minyak di atas air, menyebar perlahan, namun mustahil disembunyikan. Lin Xue mulai gelisah. Kau melakukan ini, bukan? Desisnya suatu malam, saat mereka sendirian di koridor panjang. Kau menggerakkan mereka dari balik layar. Lin Yu berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan, wajahnya tenang, mata jernih. Adik, katanya lembut, aku bahkan tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin aku menggerakkan siapapun? Ia melangkah mendekat, menunduk sedikit, suaranya pelan namun jelas. Atau, kau takut pada bayanganmu sendiri? Lin Xue mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi mengendalikan situasi. Dan yang lebih menakutkan, pangeran keempat berdiri di sisi Lin Yu. Ia tidak terang-terangan membela. Ia hanya hadir. Tatapan dinginnya pada siapapun yang berani menyebut nama Lin Yu dengan nada merendahkan sudah cukup untuk membungkam istana. Jangan menyentuhnya, katanya suatu hari pada seorang pejabat dengan nada datar. Jika kau masih menghargai hidupmu. Sejak itu, bisikan berubah arah. Bukan lagi tentang Lin Yu, melainkan tentang Lin Xue. Bukankah nona kedua terlalu sering terlibat masalah? Aneh, orang-orang di sekelilingnya selalu celaka. Apakah dia benar-benar sebaik yang terlihat? Lin Xue mencoba satu langkah terakhir. Ia menangis. Di depan ibu, di depan pejabat, di depan pangeran keempat. Kakakku berubah, katanya dengan suara gemetar. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Aku takut, dia membenciku. Air mata itu sempurna. Namun kali ini, tidak ada yang segera memeluknya. Pangeran keempat hanya menatap Lin Xue lama, terlalu lama. Jika kau takut, katanya dingin, mungkin karena kau tahu apa yang telah kau lakukan. Lin Xue membeku. Lin Yu berdiri di belakang, wajahnya lembut, mata penuh kekhawatiran. Adik, katanya pelan, jangan berkata begitu. Kita keluarga. Kata-kata itu adalah pisau terakhir. Tak lama kemudian, keputusan dijatuhkan. Atas nama menenangkan keadaan, Lin Xue dianjurkan untuk tinggal sementara di kediaman luar kota. Bukan hukuman resmi, namun cukup untuk memutus pengaruhnya. Pengasingan yang sopan, reputasinya retak. Sementara Lin Yu, namanya disebut dengan nada berbeda. Bukan kagum, bukan cinta, melainkan kewaspadaan. Dia tidak pernah menyerang, kata orang-orang. Tapi siapapun yang menyerangnya, menghilang. Suatu malam, Lin Yu berdiri di paviliun tinggi, menatap lampu-lampu istana. Pangeran keempat berdiri di belakangnya. Kau kejam, katanya pelan.
Lebih kejam dari yang kukira. Lin Yu tersenyum tipis. Aku hanya belajar. Ia menoleh, mata mereka bertemu. Dan yang mulia, lanjutnya lembut, adalah guru terbaikku. Pangeran keempat tertawa rendah, suara yang membuat orang lain gemetar. Bagus, katanya. Aku tidak suka wanita lemah. Ia mendekat, terlalu dekat. Dan aku tidak berniat membiarkan siapapun menyentuh milikku. Lin Yu menunduk, menyembunyikan senyum dingin. Di kejauhan, angin malam membawa bisikan istana. Nama Lin Yu kini ditakuti. Aula pengadilan agung dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Langit di luar kelabu, seolah surga pun menahan napas. Para pejabat berbaris rapi di kiri dan kanan, kepala tertunduk, tak seorang pun berani berbicara sembarangan. Hari ini bukan sekadar pengadilan. Ini adalah hari ketika kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun akhirnya ditarik ke permukaan dengan paksa. Di tengah aula, dua orang berlutut. Seorang pria dengan jubah bangsawan yang kusut, Zhao Chen, mantan suami Lin Yu. Seorang wanita dengan wajah pucat dan mata merah, Lin Sue, saudari tirinya. Rantai besi melilit pergelangan mereka. Di hadapan mereka, berdiri singgasana hitam berhias emas. Dan di atasnya duduk pria yang membuat seluruh istana gemetar, Pangeran keempat. Tatapan matanya dingin, tajam, dan terluka. Di sisi aula, Lin Yu berdiri. Tenang, tegak, tak berlutut. Pemandangan itu saja sudah cukup mengguncang para pejabat. Dulu, Lin Yu adalah wanita yang dieksekusi tanpa perlawanan. Kini, ia berdiri sebagai saksi utama dan pengendali arah takdir. Kaisar belum tiba, suara pangeran keempat bergema rendah. Aku akan memimpin sidang ini. Tak seorang pun berani membantah. Ia mengangkat tangan. Bacakan dakwaan. Seorang pejabat maju, suara bergetar. Zhao Chen dituduh bersekongkol memalsukan bukti, menjebak istri sahnya Lin Yu atas tuduhan pengkhianatan istana, serta terlibat dalam kematian selir kekaisaran. Lin Sue dituduh membantu pemalsuan bukti, pembakaran, fitnah, dan manipulasi saksi. Kerumunan berdesah pelan. Zhao Chen mengangkat kepala, matanya merah. Ini tidak adil, teriaknya. Yang mulia, Lin Yulah yang berkhianat. Dia mempermainkan perasaan Anda, menggunakan Anda untuk menjatuhkan kami. Semua mata tertuju pada Lin Yu. Ia tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju perlahan, langkahnya mantap, setiap tapak kakinya menggema di aula. Yang mulia, katanya tenang, aku tidak menyangkal satu hal. Pangeran keempat menyipitkan mata. Aku memang menggunakan kekuatan istana, lanjut Lin Yu. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang tak bersalah. Ia menoleh menatap Zhao Chen. Aku hanya mengembalikan apa yang dulu kau tanam. Zhao Chen tertawa putus asa. Kau berpura-pura menjadi korban. Kau lupa bagaimana kau menangis memohon padaku dulu? Kau lupa bagaimana kau memanggil namaku saat. Cukup. Suara pangeran keempat memotongnya, dingin dan berbahaya. Aku memberimu kesempatan bicara, katanya. Bukan untuk menghinanya. Zhao Chen terdiam, tubuhnya gemetar. Lin Sue tiba-tiba bersujud, menangis terseduh-seduh. Yang mulia, aku bersalah, tapi aku hanya iri. Aku hanya mencintai kakakku. Aku takut kehilangan tempatku. Tangisannya indah, terlatih. Beberapa pejabat saling melirik, ragu. Lin Yu memejamkan mata sejenak. Lalu ia membuka mata, dan melangkah maju satu langkah lagi. Adik, katanya pelan. Apakah kau ingat malam di penjara timur? Lin Sue terdiam. Kau datang, lanjut Lin Yu, suaranya tetap datar, membawa sup. Kau bilang itu untuk menghangatkanku. Ia tersenyum tipis. Sup itu mengandung racun ringan. Tidak membunuh, tapi cukup membuat tubuhku kejang semalaman. Aula bergemuruh. Lin Sue menggeleng panik. Aku tidak. Apakah kau ingat? Lin Yu memotong lembut. Bagaimana kau tersenyum saat Algojo memotong rambutku? Kau bilang, wanita tanpa kehormatan tak pantas punya rambut panjang. Lin Sue menjerit. Berhenti,
Berhenti. Namun Lin Yu tidak berhenti. Ia menoleh ke arah pangeran keempat. Yang mulia ingin tahu mengapa aku tidak gentar hari ini? Tanyanya pelan. Karena aku sudah mati sekali. Keheningan jatuh seperti pedang. Aku mati sebagai istri Zhao Chen, lanjutnya. Disiksa, dipermalukan, dipatahkan perlahan. Aku mati karena cinta, dan karena kepercayaan bodoh pada keluarga. Tatapan pangeran keempat bergetar. Kau tidak pernah mengatakan ini, katanya rendah. Lin Yu menatapnya lurus. Karena yang mulia tidak pernah bertanya, jawabnya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Wajah pangeran keempat mengeras. Amarah, penyesalan, dan rasa memiliki berputar menjadi satu. Kau mengkhianatiku, katanya, suaranya bergetar. Kau membiarkanku mencintaimu, sementara hatimu penuh kebencian. Lin Yu tidak menunduk. Aku tidak mengkhianati yang mulia, katanya tegas. Aku hanya memilih diriku sendiri. Untuk sesaat, pangeran keempat tampak seperti akan menghancurkan segalanya. Namun ia tertawa, pendek, dingin. Baik, katanya. Sangat baik. Ia mengangkat tangan. Bukti. Peti dibuka. Dokumen jatuh. Saksi dipanggil. Pelayan yang dulu dibungkam bersaksi. Tabib mengungkap racun. Catatan keuangan Zhao Chen terbuka. Setiap bukti menancap seperti paku di peti mati. Zhao Chen akhirnya roboh. Aku salah, bisiknya. Tapi aku mencintaimu, Lin Yu. Lin Yu menatapnya, tanpa emosi. Cinta? Tanyanya. Kau menyebut belenggu itu cinta? Ia berbalik. Aku sudah membayar mahal untuk kebodohan itu. Vonis dijatuhkan. Zhao Chen, hukuman mati, tanpa kehormatan bangsawan. Lin Sue, pengasingan seumur hidup, seluruh gelar dicabut. Lin Sue menjerit histeris. Kakak, aku mohon, aku saudaramu. Lin Yu berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan. Tidak, katanya pelan. Kau adalah pelajaran. Pengawal menyeret Lin Sue pergi. Tangisannya menggema, lalu menghilang. Aula kembali sunyi. Pangeran keempat turun dari singgasananya. Ia berdiri di depan Lin Yu, begitu dekat hingga hanya mereka berdua yang terasa ada. Kau menang, katanya rendah. Apakah itu cukup? Lin Yu menatapnya lama. Aku tidak ingin menang, jawabnya. Aku hanya ingin bebas. Untuk pertama kalinya, pangeran keempat tidak tahu harus berkata apa. Lin Yu berbalik, berjalan keluar dari aula. Langkahnya ringan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada penyesalan. Ia telah menghadapi masa lalu dan menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam dua kehidupan, Lin Yu benar-benar menang. Istana kembali tenang. Tenang yang aneh, seperti danau setelah badai besar. Tidak ada lagi bisikan panik di lorong. Tidak ada nama Lin Sue yang disebut dengan nada penuh pujian. Tidak ada Zhao Chen yang menyeringai di balik jubah bangsawan. Semua telah lenyap. Dan Lin Yu berdiri di paviliun tertinggi istana, memandangi dunia yang akhirnya berhenti menindasnya. Angin musim gugur menyapu lengan bajunya. Ia memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada lagi bau darah, tidak ada lagi rasa dingin borgol besi dalam ingatannya, hanya keheningan yang jujur. Kau akan pergi. Suara itu datang dari belakang. Lin Yu tidak terkejut. Ia sudah tahu siapa yang berdiri di sana. Pangeran keempat. Ia menoleh perlahan. Pria itu tidak lagi duduk di singgasana, tidak mengenakan jubah hitam penuh ancaman. Hari ini, ia tampak lelah. Mata gelap yang dulu membakar dunia, kini menyimpan retakan yang tak bisa disembunyikan. Aku tidak melarangmu, lanjutnya. Tapi kau tidak meminta izin. Lin Yu tersenyum tipis. Aku tidak lagi hidup untuk meminta izin siapapun. Keheningan membentang di antara mereka. Jika aku memintamu tinggal, tanya pangeran keempat akhirnya, suaranya rendah. Sebagai permaisuri, sebagai penguasa di sisiku. Di kehidupan sebelumnya, tawaran ini adalah mimpi. Di kehidupan ini, itu hanyalah rantai baru. Lin Yu menatapnya lurus. Yang mulia tidak mencintaiku, katanya tenang.
Yang Mulia mencintai kendali. Pangeran keempat mengepalkan tangan. Aku melindungimu, bantahnya. Aku menghancurkan siapapun yang menyakitimu. Dan itulah masalahnya, jawab Lin Yu lembut. Aku tidak ingin dilindungi dengan cara itu lagi. Ia melangkah mendekat, cukup dekat untuk melihat luka yang tidak berdarah di wajah pria itu. Yang Mulia, katanya pelan, di kehidupan lamaku, aku disiksa sebagai istri, dipatahkan atas nama cinta. Aku tidak akan mengulangnya, bahkan dengan Anda. Tatapan pangeran keempat bergetar. Aku berbeda dari Zhao Chen, katanya keras. Benar, Lin Yu mengangguk. Kau lebih jujur, lebih kuat, lebih berbahaya. Ia tersenyum, bukan mengejek, melainkan penuh penerimaan. Itulah sebabnya aku harus pergi. Pangeran keempat tertawa pendek, getir. Kau selalu melangkah menjauh saat aku ingin menggenggam. Karena jika aku diam, jawab Lin Yu, aku akan tenggelam. Ia berbalik, memandang langit. Teratai tidak tumbuh di singgasana, Yang Mulia, katanya lirih. Ia tumbuh di lumpur, sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Lin Yu, pangeran keempat tidak mencoba menghentikannya. Ia hanya bertanya satu hal terakhir. Jika suatu hari aku jatuh, apakah kau akan menoleh? Lin Yu terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, jujur, jika Yang Mulia jatuh sebagai manusia, ya. Jika sebagai tiran, tidak. Itu adalah jawaban paling kejam dan paling adil. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar ke seluruh negeri. Putri keluarga Lin mengundurkan diri dari istana, menolak gelar, menolak pernikahan kekaisaran, menolak semua hadiah. Sebagian orang menyebutnya bodoh, sebagian menyebutnya gila. Namun mereka yang benar-benar memahami kekuasaan, terdiam. Karena hanya orang yang benar-benar menang, yang bisa pergi tanpa membawa apapun. Lin Yu meninggalkan ibu kota dengan satu kereta sederhana. King Lan duduk di hadapannya, menahan air mata. Nona, tidak, Nyonya, kemana kita akan pergi? Lin Yu menatap jalan panjang di depan. Ke tempat di mana namaku tidak berarti apa-apa, katanya. Tempat di mana aku bisa hidup, tanpa topeng. Kereta bergerak. Istana mengecil di kejauhan. Dan di singgasana tertinggi, pangeran keempat berdiri sendirian. Ia memenangkan kekuasaan. Ia kehilangan satu-satunya wanita yang tidak pernah ingin menguasainya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota kecil, orang-orang mengenal seorang wanita tabib dengan mata tenang dan senyum lembut. Ia tidak pernah berbicara tentang masa lalunya. Namun siapapun yang mencoba menyakitinya, selalu berakhir menyesal. Di musim semi, halaman rumah kecil itu dipenuhi teratai putih. Bersih, tenang, tak tersentuh lumpur. Lin Yu duduk di antara bunga-bunga itu, menuangkan teh. Untuk pertama kalinya, tidak ada rencana balas dendam di benaknya. Tidak ada wajah musuh. Tidak ada ketakutan akan pengkhianatan. Ia telah membunuh masa lalunya. Dan kali ini, ia tidak bereinkarnasi untuk membalas dendam. Ia hidup untuk dirinya sendiri.